Eh, aku pagi ini mengangkat tetap posisi di eh, seorang anak dan seorang ibu ya, karena kasus saat ini yang aku tangani pengobatan paling banyak adalah kasus antara anak dan antara orang tua, anak-anak, anak-anak, anak-anak walaupun sudah punya anak, anak sudah punya anak, atau kayak aku ini sudah punya cucu gitu ya. Bagaimanapun juga eh, jangan terlalu egois dari kita sebagai orang tua ya. Aku ini kemarin itu satu hari itu menangani antara kasus anak sama orang tua itu berapa anak ya ini ya? Banyak Bu kemarin Bu. Kemarin banyak di situ ya. Banyak. Ada salah satu anak ya gini kata aku angkat juga ya. Tapi aku ceritakan sedikit-sedikit aja. Ada salah satu anak yang orang tuanya itu susah payah ya. Susah payah berusaha untuk masa depannya anak. Anak itu ya apa caranya berhasil, anak itu ya apa caranya sukses. Karena selama ini mungkin sebagai ibu bisa jadi dia sudah mikir banyak ya. Kalau bekerja, seandainya bekerja apa adanya di rumah untuk jualan nasi atau jualan es atau jualan apa ya di rumah untuk biaya anak dan kehidupan anak, mungkin punya hati nanti nggak bisa anakku jadi begini nggak bisa jadi seperti itu ya. Jadi seorang ibu itu berusaha sekali bagaimana caranya anaknya sukses. Nah, ditempuh jalan apapun, macam-macam bentuknya. Ada yang orang tuanya direwangi ke luar negeri, bekerja di sana, yang hanya ingin mengangkat nanti ke depannya anak-anaknya atau mengangkat di keluarga itu. Ada yang mohon maaf ya, karena di sini ada ya, ada sampai menjualkan diri, jual diri hanya untuk anak juga. Ada yang nubruk sana nubruk sini sampai nipu orang sampai apa, ada juga. Jadi pokoknya di sini banyak ya macamnya. Orang tua itu kita sebagai orang tua ya apa caranya untuk anak. Nah di situ anak harus tahu diri ya, mengerti, karena perlu diingat kita nanti jadi orang tua. Anak-anak itu loh, seandainya saya jadi anak-anak nanti tetap kita jadi orang tua. Roda berputar katanya ya, memang roda berputar ya. Aku tapi gak gelem diputar, mau dek gini aja. Ya dek gini. Tapi ya apa yang namanya anak yang kemarin merengek-rengek sama orang tua, minta begini harus begini, menekan orang tua itu begitu, tetap aja nanti suatu hari ya jadi orang tua ya seperti itu juga. Jadi ditekan anak. Jadi belajarlah jadi orang tua juga, mengerti perasaan orang tua dan mengertilah kondisi orang tua ya. Jangan sampai jadi anak mentang-mentang orang tuanya masih bisa mampu, anak orang tua ditekan begini, tapi tidak sama orang tua nggak mau. Rata-rata sekarang yang problem di sini itu seorang anak ternyata tidak mau sama sekali sama orang tuanya. Sedangkan orang tuanya bekerja keras, ya apa caranya mendapatkan pendapatan itu sampai ke luar negeri ya, ke negarane orang, di negarane uang itu kita mendengarkan baik-baiknya aja, enak-enaknya aja. Aku di sana cuma bekerjanya seperti ini, uangnya enak nyaman memang. Oh, yang bekerja di sana sudah tersiksa, beban berat, jauh dari keluarga. Bila mana sakit, bila mana apa. Kalau majikannya baik, apa itu alhamdulillah ya. Kalau majikannya nggak mau tahu atau gimana, nah itu kasihan. Ada kok pasien lo yang di sini dipukuli sampai buta. Ada sampai buta itu.
yang disiksa sampai kupingnya hilang ada. Ini berobat ke sini. Ada sampai tuli, ada cacat permanen, ada macam-macam ya. Jadi aku pun kalau ke Tanah Suci itu pada ngumpul TKI sama TKW di Kano itu pada ngumpul. Makanya saudaraku itu aku mendengarkan cerita yang dari Jeddah, yang dari Mekah, yang dari mana kano sing komen lagi sing teko kono-kono. Banyak Bu, Dari dulu. Riak. Jadi itu kumpul kalau aku di Mekah sana. Kecuali aku sudah nggak live ke apa, jadi beliaunya nggak tahu kalau aku datang. Kalau tahu aku datang pada ngumpul, pada cerita begini. Kasihan banget. Ada seorang ibu nggak tahu itu dari mana. Itu ibu itu badannya kekar memang gede. Tapi dia cerita kakinya sampai nggak kuat untuk jalan karena lantai rumahnya majikan itu punya lantai 4 3 gitu ya. Ini aku ceritakan yang sedih-sedih ya. Di situ pembantunya cuma 1, anaknya ada 6. Jadi ibunya ini ya apa sih yang namanya dibutuhkan banyak orang di rumah, dan mereka maunya sendiri-sendiri. Jadi ibunya nggak pernah istirahat. Malam pun tidur kecapean aja baru tidur. Itu salah satu ibu ya, dapat duit dia kirimkan ke Indonesia untuk keluarganya. Nah, dan keluarganya tidak tahu uangnya manis, dibuat begini, enggak dibuat sedekah kayak, enggak dibuat itu kayak. Kalau seandainya dibuat sedekah, dibuat ya jalan yang benar ya untuk pendidikan, untuk apa, insya Allah barokah rezeki ibu. Ada lagi salah satu ibunya itu yang harus ngirimi duit anaknya, itu harus kirim duit anaknya terus. Sedangkan di sana nggak pernah berhenti dia bekerja sampai ketemu aku, tangannya ndredeg-ndredeg, nggak kuat apa-apa. Dia sakit dipaksakan untuk bekerja. Jadi beda lagi ya kalau TKW, TKI yang ada di Madinah itu beda lagi karena di sana ada yang jadi guide, ada jadi apa, sudah beda lagi ya, itu mandiri ya dia ya. Yang jadi dia bisa pindah-pindah bekerja ini jam ini, pindah jam itu juga beda lagi ya. Orangnya mungkin kreatif ya. Kalau sudah menetap di salah satu tempat itu kasihan banget. Terus ya semua kasihan ya kalau aku, karena aku ini sering kali dicurhati, sering kali ditangisi, kalau ketemu tangis-tangisan, cerita yang begini. Nah, itulah yakin dengan seyakin-yakinnya yang lainnya, yang kerja yang lainnya entah di Hong Kong, di Singapura, entah di Taiwan, entah di Amerika, entah Cina, entah apa, sama. Sebetulnya kita senasib ya, itu yang cerita berita seperti itu senasib. Nggak bakalan cerita itu beda-beda juga. Karena yang namanya kita bekerja ya, macam-macam bentuknya. Jadi majikan bisa jadi merendahkan kita karena yang bekerja itu pembantu atau gimana gitu, apalagi di negeri orang. Nah, itu aku ceritakan ini pada keluarganya yang di rumah. Jagalah semua rezeki itu yang dikirimkan saudaranya dari luar negeri, didoakan tetap di sana. Kalau di sana itu di luar negeri mereka nyaman, itu alhamdulillah. Kalau aku cerita, aku seringkali melihat TKW atau TKI yang di luar negeri itu membuat YouTube begini, itu senang banget. Saya doakan mereka, aku doakan saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, diberikan umur yang barokah dan rezeki yang barokah. Itu selalu doaku ya untuk saudaraku yang ada di luar negeri sana ya, karena sepinter direndah-rendahkannya, karena aku banyak melihat ya, mendengar ya, yang di luar negeri aduh dikatakan babu, dikatakan begini. Jangan ya, mereka sebetulnya yang di luar negeri itu top markotop loh. Kita di sini yang seakan-akan tinggi gini-gini, bisa ini bisa itu, pakai gini. Yang di luar negeri beda. Yang kerja di Arab, bahasa Arab ngewes.
Ya bahasa Indonesia dia pinter, bahasa negarane dhewe pinter ya, bahasa Arabnya juga ngewes. Kita nggak tahu apa-apa, melungut tok. Sedangkan sing marahi babu, dia babu yang apa kayak yang apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dia jadi kita saling menghormati, menghargai ya. Jangan sampai saudara kita yang dari luar negeri itu selalu direndahkan atau dihina atau apa. Kasihan ya. Aku walaupun tidak kenal, walaupun tidak tahu, walaupun mereka banyak nggak suka sama aku, tetap aku doakan. Karena apa? Bila mana di sana sakit, itu jauh dari keluarga. Apalagi mendengarkan yang di sana itu sampai meninggal dunia. Waduh, miris saat ini. Wong kita aja ya, kita ini. Podo-podo sa Indonesia ya. Banyak pasien kemarin, pasien dari Lampung meninggal di sini. Ada. Nah, itu aja aku berusaha sekali, kasihan yang dari Ponorogo meninggalin di sini. Itu hatiku bagaimana sampai aku nggak bisa bergerak, harus bagaimana, karena apa, dalam kondisi seperti itu jauh dari keluarga, terus di kampungnya uang gitu loh. Jadi ya Allah, terus kita nanti ya apa gitu ya. Nah itu saya minta yang di rumah atau saudaraku yang lainnya, kita saling mendoakan, kita saling mengerti ya, terutama anak-anaknya yang di rumah, keluarganya yang di rumah. Bila mana dikirim duit dari luar negeri, entah dari Arab kayak dari Hong Kong kayak dari apa, nggak tahu di sana kerjanya kayak apa. Berusahalah sedikit, sisihkan sedikit, disedekahkan, disisihkan sedikit untuk benar-benar dimanfaatkan yang betul-betul bermanfaat. Insya Allah nanti yang bekerja barokah, diberikan rezeki yang barokah, dikasihkan umur yang barokah, biar tidak sia-sia. Kenapa aku cerita itu? Ada yang orang tuanya kerja di sana, anaknya main remote duit itu, nggak mau tahu dengan orang tua, nggak mau telepon dengan orang tua. Sedangkan kalau nggak orang tuanya telepon, nggak mau. Sedangkan duitnya dikirimkan ke anaknya. Ya Allah, nanti bagaimana kalau karma itu kembali lagi pada kita, kalau kita nanti sebagai yang jadi anak, akhirnya kita jadi orang tua. Ya opo keluarnya. Terus orang tua jauh bukan berarti menjauh, karena itu tadi mengangkat ekonomi di dalam keluarga. Lah terus jangan dikecilkan orang tua kita, saudara kita yang ada di sana. Karena ada salah satu pasien, bukan salah satu, banyak pasien ya. Banyak pasien yang dari luar negeri, nangis-nangis, Bu, anakku tidak pernah mau sama aku. Mau hartaku tapi rezekiku mau, tapi sama aku nggak mau sama sekali. Dan saya nanti ketemu sama saya sinis, dan itu setiap bulan aku kirimi duit terus. Pada waktu pulang aku nggak direken sama sekali. Ya Allah, terus harus bagaimana seperti itu? Tolong ya yang di rumah, sedih tuh kalau mendengarkan seperti itu. Jadi ada yang orang tuanya bekerja, anaknya nggak mau sama sekali bekerja, ngenteni orang tuanya tok. Ada sampai anak itu duwe putu, duwe anak berapa, 3 ya. Bagas itu saja cerita, karena Bagas ini yang ngerekam tahu semua. Ditunggu rezekinya. Jadi orang tua jangan dipaksakan untuk rezekinya aja yang diambil. Doakan orang tua kita. Saya juga jadi orang tua. Saya ini jadi orang tua dari anakku, juga dari anak Pak Breng. Saya sendiri bersusah payah sama bapak. Bagaimana caranya anak-anakku, anaknya Pak Breng itu baik-baik saja dan bahagia. Kita perjuangkan anak-anakku, juga anak Pak Breng. Ibu-ibu yang lain juga begitu. Jelas berjuang untuk anak-anaknya. Sampai orang tua dimaki-maki. Alhamdulillah anakku nggak ada seperti itu. Anaknya Pak Breng juga nggak ada yang seperti itu. Anak Pak Breng malah santun, orangnya santun.
ngomong, kalau salah minta maaf. Anakku laki-laki alhamdulillah juga begitu. Jadi aku itu prihatin ya sama orang tua, sakitnya bila mana anak itu menyakiti anak melebihi dosis. Ada yang ibunya sampai ditempelengi sama anaknya. Ya berobat ke aku. Jadi ibunya mau cerita sama aku aja nggak bisa cerita. Mau ceritakan bebas nggak bisa. Karena ibunya ditempelengi sama anaknya. Karena anaknya minta duit yang dibutuhkan, ibunya tidak ada, dikasih seadanya. Jadi begitu. Jadi kenapa aku menangis bila anak itu menyakiti orang tua. Anak bila mau menyakiti orang tua dan orang itu sakit sampai orang tua itu meneteskan air mata dan dipendam di hati, anak itu tidak bakalan hidupnya bahagia, gak bakalan rezekinya mengalir. Dapat jodoh pun nanti perempuan yang gak bener juga. Dapat rezeki pun tidak akan barokah. Dapat ilmu pun bisa memakan dirinya. Jadi nanti punya harta pun nanti harta itu yang membunuhnya. Jadi ngeri kalau mendengarkan dan melihat itu, ngeri. Jadi Pak Munit mantun iki mriki malih nggih. Jadi itu ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita itu, ini aku seandainya jadi anak ya. Karena kita itu nanti jadi orang tua. Terus kalau kita sudah hidup kita dibuat, kita ciptakan sengsara sendiri dari karmanya orang tua, nanti himbasnya ke anak kita lagi. Anak kita lagi nanti nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa membesarkan anak harus begini nggak bisa. Sedangkan sekarang alamnya ini tambah lama tambah panas, bukan tambah nyaman, tambah nikmat, tambah panas. Kenapa aku bilang panas? Panas banget. Lah panas itu dari mana? Dari anak buahnya Dajjal. Yang bagaimana caranya menghasut anak-anak muda. Ya apa caranya jadi durhaka sama orang tua. Dan menjauhi ibadah. Dan pokoknya suka di jalanan. Pokoknya begitu-begitu. Sedangkan orang tua seperti aku ini dimasuki ya apa caranya untuk berbuat zina dan lepas dari itu biar banyak perceraian itu ya. Jadi ini ceritanya ngawur, cerita ini cerita itu, karena aku setiap hari di sini ketemu yang seperti itu. Banyak-banyak beribadah. Kita mohon maaf yang jadi anak-anak mulai belajar dirubah, hormati orang tua. Kalau orang tua kita tidak mau dihormati, dipaksakan disiksa, lahir batin, rezekimu tidak akan lancar. Bila kamu mendapatkan rezeki lancar, rezeki itu tidak akan barokah. Bila kamu diberi kaya, kekayaanmu yang akan membunuhmu. Bila kamu mendapatkan ilmumu itu yang akan menenggelamkan kamu. Itu ya. Kenapa seperti itu? Kalau sudah terjadi seperti itu, imbasnya pada anak-anaknya lagi. Cucunya lah kasarannya, anaknya lah. Nanti anak-anakmu, bila mana kamu sudah terjadi seperti itu, anakmu akan dituntun kemana? Kamu tidak bisa apa-apa untuk anakmu. Terakhir, banyak stres nanti semuanya. Kalau stres, yang waras pun ikut stres, ikut gendeng. Itu ya, ini adalah cerita di pagi hari ini. Aku mau ngobatin baik-baik saja semuanya. Mohon maaf, rezeki keluargamu yang ada dari luar negeri. Sebetulnya rezeki itu sebaik-baiknya rezeki ini lebih baik rezeki di negaramu. Tapi berhubung karena
terdesak ekonomi atau apa, itu larinya ke sana. Lah bila mana ada rezeki dari luar negeri, jangan dihabiskan, apalagi untuk bermaksiat. Sisihkan sedikit bersedekah, sisihkan sedikit untuk bersosial. Insya Allah yang bekerja nanti barokah. Jangan menyakiti dan menyiksa orang tuamu. Nanti kamu tidak akan dapat apa-apa. Yang kamu dapatkan cuma apa? Siksaan. Siksaan batin dan siksaan hati dan siksaan fisik. Hartamu juga begitu. Perlu diingat. Tambah-tambahan dan kurang-kurangan. Ada dua. Kurang-kurangan yang guru melajari di pelajaran, dan kurang-kurangan yang Allah berikan, dan tambah-tambahan Allah berikan sama-sama guru yang dipelajari di sekolah sudah beda jauh. Kalau kurang-kurangan di guru, pelajaran di bu guru, pak guru, pasti 10 dikurangi 1 piro kas? 9. Pasti jawabannya. 10 ditambah 5 berapa gas? 15. Pasti jawabannya. Tapi kalau Allah mengurangi kita, kita tidak tahu. Kita punya satu tumpuk gudang uang. Kalau Allah sudah mengurangi, nanti usiamu segini, hartamu akan aku kurangi. Bila mana kamu melakukan seperti ini, aku kurangi hartamu. Kita nggak tahu. Kita kurangi keluargamu, kita nggak tahu. Kita kurangi rezekimu, kita nggak tahu. Kita kurangi suamimu, kita nggak tahu. Kita kurangi tanganmu, kita nggak tahu. Kita kurangi matamu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu semua. Terus nanti usia kita tambah atau berkurang. Usia kita ada tambah ada berkurang loh. Nah, terus nanti di situ kamu ternyata ditambahin sama Allah. Kamu ternyata dengan ujian seperti ini kamu kuat. Ini hartamu aku tambahin. Sekalian aku tambahin saudaramu. Sekalian aku tambahin nanti peliharaanmu. Sekalian aku tambahin nanti hatimu. Sekalian aku tambahin berat badanmu. Semua tambah-tambahan, kita nggak tahu. Semua Allah yang tahu. Kita berusaha meminta, Allah yang menentukan. Tambah-tambahan ada 2 itu tadi, kurang-kurangan juga ada 2 itu tadi. Kita nggak tahu semua kalau Allah yang memberikan. Hanya kita bersyukur dan meminta dan meminta. Sedangkan kalau kita dari Pak Guru dan Bu Guru, ya begitu itulah pasti. Jadi monggo orang-orang, anak-anak, keluarga semuanya yang dapat rezeki, saudara kita yang dari bekerjanya dari keluarga kita dari luar negeri atau apapun, walaupun di rumah, sisihkan sedikit biar kita diberikan rezeki yang barokah. Waduh, kayak cerita nih kayak wong penting. Karena di sini pengobatan yang diobati seperti itu menurut bro. Kasusnya seperti itu. Bukan karena keminter. Lah aku juga punya anak. Saiki tak pikir lo cuma anak. Sudah ya, aku potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.